Saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima. Kalau untuk dia dihubungin oleh pihak yang berwenang, yaitu penyidik, aku juga tidak tahu. Baru saja mendapatkan angin segar usai berhasil menyuarakan temuannya terkait dugaan kecurangan produk kecantikan milik Richard Lee. Dr. Amira Farahnas alias Dokter Detektif kini justru harus diterpa kabar kurang enak. Pasalnya, nama Doktif disebut-sebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Medan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh rekan sejawatnya, yakni Dr. Andreas Henry Situngkir, bulan Oktober silam. Kabar itu sendiri datang dari pihak kuasa hukum Dr. Andreas Henry Situngkir, yakni Julianus Paulus Sembiring. Berdasarkan pengakuan Julianus, pihak Polrestabes Medan telah mengirimkan SP2HP padanya, bukti rampungnya gelar perkara. Namun menariknya, isu itu nampak tidak sampai ke telinga Doktif. Ya, hingga detik ini pun Doktif mengaku tidak mendapat informasi apa-apa terkait penetapan tersangka. Lantas, seperti apa pihak Doktif menanggapi isu tersebut? Serta bagaimanakah pula reaksi Dr. Andreas menyaksikan laporannya yang telah mencapai babak baru? Saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya. Pasti kan udah ada, kita mengikuti semuanya. Dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta, semua sudah Doktif gerakan untuk masyarakat. Ya, jadi terkait laporan klien kami tersebut, bahwa sebelumnya telah dilakukan proses lidik, yang kemudian dalam proses lidik telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara pertama ditetapkan untuk dinaik menjadi proses sidik. Ya, lalu kemudian dalam proses sidik kemudian telah dilakukan pemanggilan saksi, ya, baik saksi yang sudah kita hadirkan dan kemudian juga terhadap saksi ahli. Yang kemudian pada hari ini, ya, tertanggal 17 Maret 2025, bahwa kami, ya, telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Ya, dari hasil SP2HP tersebut dapat kami sampaikan pada hari ini 17 Maret 2025 bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu, dan kemudian, ya, penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktif, ya, dengan kemudian yang sudah diketahui bahwa Doktif itu adalah dengan inisial Dr. S, telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktif tersangka di Medan, ya,
Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Kalau untuk dia dihubungin oleh pihak yang berwenang, yaitu penyidik, aku juga tidak tahu. Itu kan merekanya yang berkomunikasi, biasa kan dari surat-surat begitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak paham juga untuk hal sampai sana. Yang pasti aku mendapatkan surat yang ditujukan kepada aku aja, bahwasanya ada penetapan tersangka. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktif sebagai masyarakat ya, Doktif inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mana yang benar, mana yang sekedar praduga, hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun terkait dengan aksi Doktif yang membongkar dugaan kecurangan dari produk miliknya, Dr. Richard Lee belum memberikan tanggapan secara resmi. Apalagi Dr. Richard Lee dan sang istri kini masih berada di luar negeri. Akan tetapi, belakangan Dr. Richard seringkali kedapatan mengunggah pesan penuh arti yang diduga-duga diarahkan pada Doktif. Terlalu banyak suara, terlalu banyak saling serang dan saling menjatuhkan. Tapi saya sudah memilih jalan saya, bukan lagi di huru-hara. Tulis Dr. Richard. Namun di saat yang bersamaan, Doktif juga tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan Doktif kemarin? Hari ini pelaporan dari Dr. Richard ya, melaporkan Doktif atas kasus suplemen white tomato, pencemaran nama baik Soal pelaku usaha yang diduga merendahkan barang dan alat jasa yang lainnya. Terus ada untuk pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk white tomato. Nah, untuk produk white tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja. Ini udah berproses. ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok pemeriksaannya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar white tomato, seputar surat izin praktek ya. Sebenarnya saya nggak mau laporin ya, tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan Dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Dokter mohon silahkan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Sebelumnya memang harusnya jadwalnya Dokter di hari Rabu minggu kemarin,
Tetapi karena Rabu Doktif menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, di mana di sana akhirnya memutuskan bagaimana BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin Doktif ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan. Seperti tidak ada habisnya memang rentetan kemelut hukum yang kini membayang-bayangi Doktif. Belum selesai kasusnya dengan Dr. Richard Lee dan Dr. Andreas Henry Situngkir, Doktif harus pula diseret-seret dalam polemik hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Diketahui dalam laporan yang dilayangkan oleh Reza Gladys, nama Doktif ikut disertakan sebagai salah satu terlapor. Namun, sampai detik ini Doktif tak kunjung ditetapkan menjadi tersangka. Hal itulah yang kemudian menyulut api amarah pihak Dr. Reza Gladys. Karena mereka menduga jika Doktif memiliki peran besar dalam kasus dugaan pemerasan yang mereka laporkan. Sebenarnya saya juga sebagai penasihat hukum dari klien kami keberatan terhadap hanya ditetapkannya 2 tersangka. Seperti itu. Ya. Jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara pemeriksaan tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya, saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ. Karena ada 4 peristiwa yang terjadi. 1 tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Ya, jadi saya tidak masuk terlampau dalam. Inilah 4 peristiwa yang kemudian harus dikaitkan oleh penyidik terkait untuk opini-opini yang terjadi selama ini, yang ada sekarang ini terkait bagaimana Doktif ataupun Dr. O ini kok belum bisa dijadikan tersangka. Saya mohon sebagai kuasa hukum tim kuasa hukum Doktif kepada senior saya ingin menyampaikan, mohon kepada senior ini apabila memang senior ini mungkin Pak Yulianus ya. Pak Yulianus, sampaikan aja Pak Yulianus ya. Saya mohon memang beliau percaya dengan jalannya hukum ini terkait dengan laporan yang sudah dibuat oleh kliennya, kami mohon percayakanlah kepada teman-teman penyidik dari Polri dan dari Polda ini. Jadi jangan seakan-akan ingin memberikan tekanan-tekanan kepada para penyidik ataupun para petugas hukum kita, Polda ataupun Polri. Ini untuk memberikan tekanan kepada penyidik agar Doktif ini menjadi seorang tersangka. Padahal bukti-bukti yang telah diperlihatkan selama kita di pemeriksaan, alhamdulillah pendapat saya, rekan dari tim juga, tidak ada yang menyangkut sama sekali dengan Doktif. Itu aja yang saya ingin garis bawahi. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia sambil jalan. Semoga pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih Dok? semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa sindikat apa, Iya. semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan Nah dibilangnya. iya, jadi dokter itu bingung, dibilang, Mas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah
penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu. Karena adanya rasa benci ke doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu. Seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa. Dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.